Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan bahasa Indonesia hari ini kita akan mengulas tentang proposal untuk kegiatan sehari-hari. Proposal biasa digunakan setiap orang untuk melakukan kegiatan. Hampir setiap orang memiliki sejumlah keinginan yang kemudian dinyatakan dalam suatu proposal atau disebut juga program kegiatan. Program atau rencana kegiatan yang disusun secara sistematika dan diusulkan kepada pihak lain, itulah yang disebut dengan proposal. Dengan demikian, pemahaman kita tentang isi, struktur, dan kaidah proposal serta langkah-langkah penyusunannya sangatlah penting. Hal itu tidak hanya terkait dengan kegiatan sehari-hari, tetapi juga dalam keperluan sekolah dan dunia kerja. Bagaimanakah cara mewujudkan ide kita dalam bentuk proposal? Bagaimana pula cara menyusun proposal agar menarik dan disetujui? Marilah kita pelajari bersama. Untuk lebih jelas lagi, marilah kita lihat pembahasan selanjutnya dalam kegiatan proposal. Peta konsep teks proposal mengidentifikasi informasi penting dalam proposal, pengertian proposal, melengkapi proposal, menganalisis proposal yang berisi isi proposal, struktur proposal, ciri-ciri kebahasaan proposal, merancang sebuah proposal, menganalisis kebutuhan, dan menyusun proposal. A. Mengidentifikasi informasi penting dalam proposal. A. Pengertian proposal. Proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan penelitian biasanya. Isinya berupa sejumlah rencana kegiatan. Dalam contoh tersebut terdapat sejumlah informasi tentang sejumlah rencana, yakni berupa penyusunan model pendidikan keberaksaraan, model penumbuhan minat baca masyarakat pedesaan, model kurikulum atau bahan dan media belajar pendidikan untuk keaksaraan. Itu salah satu contoh dari proposal. Model bahan dan media menyelenggarakan penumbuhan minat baca masyarakat pedesaan serta naskah laporan pertumbuhan minat baca masyarakat pedesaan. Nah, informasi-informasi penting lainnya yang ada pada suatu proposal antara lain sebagai berikut. 1. Informasi tentang latar belakang pentingnya pelaksanaan percepatan pemberantasan buta huruf. 2. Informasi tentang jenis metodologi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. 3. Informasi tentang pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan. 4. Informasi tentang target luaran yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan. Dan yang kelima, informasi tentang jadwal serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Informasi-informasi lain yang berkenaan dengan bagian-bagian proposal ada dalam informasi berikut ini. 1. Judul. 2. Latar belakang. 3. Permasalahan. 4. Metodologi kegiatan. 5. Halayak sasaran. 6. Target luaran. 7. Rencana kerja. 8. Jadwal kegiatan. 9. Biaya kegiatan. Dan yang ke-10 daftar pustaka. B. Melengkapi proposal. Dalam pembelajaran sebelumnya, Anda sudah memilih dan memilah informasi-informasi penting yang ada di dalam suatu proposal.
termasuk struktur dan ciri-ciri kebahasaannya. Terkait dengan keberadaan suatu proposal, kita perlu memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Susunannya. 2. Kelengkapannya. 3. Kepentingannya. 4. Kesesuaiannya. Dan 5. Kejelasannya. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, kita dapat melengkapi suatu proposal sehingga menjadi teks yang utuh. Kelengkapan ini dapat juga kita sampaikan secara lisan sehingga dapat lebih meyakinkan dan efektif. A. Berdasarkan susunannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian proposal yang perlu ditata secara urutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam penyusunan proposal. B. Berdasarkan kelengkapannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang dianggap kurang dan penting untuk ditambahkan. C. Berdasarkan kepentingannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang penting untuk dinyatakan. Informasi ataupun data yang tidak penting tidak perlu disertakan di dalam proposal tersebut. Berdasarkan kesesuaiannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian proposal yang sudah dinyatakan sebelumnya dengan harapan proposal itu menjadi padu, tidak bertentangan satu sama lain. E-nya, berdasarkan kejelasannya, kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang belum jelas, misalnya karena faktor data yang kurang. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi bagian tersebut dengan data yang lebih terperinci. Demikianlah pembahasan proposal pada bagian pertama, yaitu melingkupi peta konsep, mengidentifikasi informasi penting dalam proposal, dan melengkapi proposal. Nanti kita lanjutkan pada bagian kedua proposal yang akan dibahas tentang menganalisis proposal.